Pemirsa, seandainya Alkitab dijalankan secara murni dan konsisten, apakah Yesus gugur sebagai Tuhan? Menurut pembacaan banyak pihak, terutama dalam perspektif kelompok non-Trinitarian, jika Alkitab dibaca secara murni dan konsisten, hanya berdasarkan perkataan nabi-nabi dan ucapan Yesus sendiri, maka Yesus dipandang lebih dekat sebagai utusan, nabi atau Mesias, bukan Tuhan yang setara dengan Allah. Dasarnya, Markus 12 ayat 29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yohanes 17 ayat 3, Yesus menyebut Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Matius 26 ayat 39, Yesus berdoa dan bersujud kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 22, Yesus disebut seorang yang diutus Allah. Dari sudut pandang ini, konsep ketuhanan Yesus dianggap sebagai hasil perkembangan teologi dan konsili gereja setelah Yesus tiada, seperti konsili Nicea dan konsili Konstantinopel. Namun dalam pandangan Kristen arus utama, ayat-ayat lain dipahami sebagai bukti keilahian Yesus. Misalnya, Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham jadi, aku ada. Filipi 2 ayat 6, Yesus dianggap memiliki rupa Allah. Namun, jika menekankan keesaan Tuhan secara literal dan ucapan langsung Yesus tentang Bapa, sebagian orang menyimpulkan Yesus bukan Tuhan. Berikut, Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Allah, dapat dipahami bahwa firman berbeda dari Allah. Dalam banyak tafsir non-Trinitarian, firman dipahami sebagai kalam, kehendak, bukan berarti otomatis Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham jadi, aku ada. Ayat ini bukan otomatis klaim aku adalah Tuhan. Ini tidak jelas. Filipi 2 ayat 6. Ayat ini justru sering dibaca sebagai kerendahan hati Yesus. Walaupun memiliki kemuliaan dari Tuhan, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Karena itu, sebagian orang berpendapat bahwa jika Alkitab dibaca dengan menempatkan ayat-ayat yang jelas tentang keesaan Tuhan sebagai dasar utama, apakah Yesus lebih tampak sebaik utusan, Mesias, dan hamba Tuhan daripada Tuhan itu sendiri? Subscribe and share, semoga jadi bahan renungan. Amin.